Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang ekspansi, konsolidasi, merger, dan akuisisi kegagalan dan reorganisasi perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Ulfadila dengan NIM 2302078. Yang kedua, Isamar Atushifa dengan NIM 2302080. Dan yang ketiga ada Rasya Islameh Arifia dengan NIM 2302085. Next. Pengertian dan cara melakukan ekspansi. Ekspansi atau perluasan usaha dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Perusahaan dikatakan melakukan ekspansi internal jika perusahaan melakukan investasi mulai dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau melakukan perluasan perusahaan yang sudah ada. Sementara itu, perusahaan dikatakan melakukan ekspansi eksternal jika perusahaan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada. Merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap survival, yaitu perusahaan yang lebih besar, sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebur ke dalam perusahaan yang besar. Konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan baru. Penggabungan ketiga istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Penggabungan ketiga istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi di dalam prakteknya sering dipertukarkan satu sama lain apabila ditinjau dari keterkaitan bidang usaha perusahaan yang bergabung, maka penggabungan dua atau lebih perusahaan dapat dibedakan menjadi yang pertama, penggabungan vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Yang kedua, penggabungan horizontal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang sama. Dan yang terakhir, penggabungan konglomeratif adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki kaitan bisnis sama sekali. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rasya. Akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagai saham perusahaan yang diakuisisi. Sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Bagaimana cara menggabungkan suatu usaha? Suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan atau merger dengan jalan membeli aset perusahaan lain dan pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau dengan saham pembayarannya dengan tunai. Maka transaksi tersebut dikenakan pajak kepada perusahaan penjual atau kepada pemegang sahamnya. Hal ini berarti harus ada pengakuan laba saat transaksi dilakukan. Apabila pembayaran dengan menggunakan saham, maka tidak dikenakan pajak pada saat transaksi merger dilakukan. Laba atau rugi baru diakui apabila saham tersebut di kemudian hari dijual pada pemiliknya. Dengan demikian, apabila pembayaran dilakukan dengan saham, pengenaan pajaknya ditunda sampai dengan saham tersebut dijual pemiliknya. Kegagalan perusahaan. Kegagalan suatu perusahaan biasanya dimulai dengan terjadinya kesulitan keuangan. Perusahaan kesulitan keuangan adalah suatu keadaan ketika arus kas operasi perusahaan mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar, dan perusahaan diharuskan mengambil tindakan peta. Pengertian kesulitan keuangan tersebut dapat diperluas dalam kaitannya dengan Inlomi Discipline, diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membayar satu utang, kurangnya alat untuk membayar utang. Penyelesaian kegagalan perusahaan.
1. Penyelesaian sukarela. Penyelesaian secara sukarela dapat dilakukan dengan melalui kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Ada beberapa alternatif penyelesaian secara sukarela, yaitu sebagai berikut. A. Extension atau perpanjangan. Pihak kreditur sepakat dengan pihak debitur untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kreditur yang telah diberikan. B. Comparitio. Para kreditur bersedia menerima pembayaran sebagai tagihannya dan merelakan sebagian yang lainnya tidak terbayar atau jika para kreditur bersedia untuk mengubah utang menjadi modal. C. Liquidation by voluntary agreement. Kreditur secara bersama memutuskan meminta likuidasi perusahaan secara informal. Jika hal ini dilakukan, maka ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu waktu penyelesaian likuidasi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan nilai aset perusahaan likuidasi masih tinggi. Yang kedua, penyelesaian lewat pengadilan apabila pihak kreditur dan debitur tidak mencapai kesepakatan untuk penyelesaian secara sukarela. Maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah penyelesaian secara hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Isama Ratu Syifa. Reorganisasi perusahaan. Reorganisasi yang dimaksud di sini adalah reorganisasi keuangan, yaitu merupakan penyusunan struktur modal perusahaan sehingga struktur modal yang baru dianggap cukup layak bagi operasi perusahaan di masa yang akan datang. Rencana reorganisasi pada hakikatnya adalah kesepakatan antara seorang debitur dan beberapa kreditur. Hal itu merupakan rekapitalisasi perusahaan debitur atau memberi kreditur beberapa saham perusahaan sebagai pengganti atau seluruh utang-utang perusahaan. Reorganisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Reorganisasi yuridisi, yaitu reorganisasi yang terjadi apabila ada perubahan bentuk hukum, perusahaan atau badan usaha. Yang kedua, reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Yang ketiga, reorganisasi finansial, yaitu reorganisasi yang terjadi apabila ada perubahan struktur modal. Prosedur dalam reorganisasi meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama menemukan nilai perusahaan setelah direorganisasi, yang kedua menentukan struktur modal yang baru, yang ketiga menentukan nilai surat berharga lama untuk diganti dengan surat berharga baru. Menentukan nilai perusahaan. Salah satu cara untuk menentukan nilai perusahaan adalah dengan jalan mengkapitalisasi di masa yang akan datang dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Menyusun kembali struktur modal. Penyusunan kembali struktur modal dilakukan dengan mengurangi beban tetap perusahaan dengan jalan yang pertama mengubah utang menjadi insome body, saham istimewa dan saham biasa. Yang kedua memperpanjang jangka waktu pinjam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.